salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hana Pasaribu, NPM 19010101069. Di video ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang A. Pengertian menulis di kelas tinggi, B. Tujuan dan fungsi, C. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi, D. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi, E. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi, F. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi, dan G. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis di kelas tinggi adalah sebagai proses berpikir, berarti bahwa sebelum dan atau saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis diberlakukan keterlibatan proses berpikir. Proses berpikir menurut Moore dan kawan-kawan dalam Kahlik tahun 1999 di halaman 28 menyatakan memiliki sejumlah esensi: mengingat, menghubungkan, memprediksikan, mengorganisasikan, membayangkan, memonitor, mereview, mengevaluasi, dan menerapkan. Jadi, pengertian dan hakikat menulis sesungguhnya memuat tentang suatu proses berpikir, gagasan yang dituangkan dalam kalimat atau paragraf dapat dianalisis kelogisannya. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama, 1. Deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisannya. Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisannya. Tujuan dan fungsi. Tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Fungsi menulis yaitu meningkatkan kecerdasan, mendorong kemauan, dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi dibagi beberapa metode. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode komunikatif. Yang ketiga, metode integratif. Yang keempat, metode tematik. Yang kelima, metode konstruktivistik. Dan keenam, metode kontekstual. Dalam pembelajaran menulis, ada lagi metode yang digunakan, yaitu yang pertama, metode EGA, yang kedua, metode kata lembaga, yang ketiga, metode suku kata, yang keempat, metode global, yang kelima, metode struktural analitik sintaksis. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Yang kedua, pendekatan integratif. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Dan keempat, pendekatan tematis. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Di sekolah dasar, pembelajaran menulis dibagi menjadi dua tahap, yaitu menulis permulaan bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3 dan menulis lanjutan bagi siswa kelas 4 hingga kelas 6. Strategi pembelajaran di kelas tinggi dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi baca individual atau disingkat BI, yang kedua strategi baca kelas atau disingkat BK, dan yang ketiga strategi pertemuan individual.
Strategi baca individual atau BI diterapkan untuk menemukan kekurangan dan kesalahan sendiri. Sedangkan strategi baca kelas atau BK merupakan cara untuk memperbaiki tulisan secara klasikal, dan strategi pertemuan individual atau PI merupakan cara untuk menemukan kesalahan dan kekurangan tulisan siswa dengan cara berkonsultasi kepada guru secara individual. Terima kasih.